Jadi kalau pelaku usaha sudah mendapatkan sertifikat halal untuk produk A, B, C, D, E, itu sudah menjamin bahwa itu berlaku seumur hidup. Juga ngapain juga kita harus bersertifikasi halal. Kadang kan mikirnya cuman yang penting saya nggak makan babi, nggak minum khamr, itu sudah halal. Sederhana itu kan dulu mikirnya. Ada yang tanya saya, Mbak, saya ini nonis gitu. Produk saya tapi produk umum. Kalau misalkan saya ingin mengajukan label halal, apakah saya harus Islam? Halo Sobat Greenie, good day. Selamat datang di Oasis, obrolan tematik seputar industri. Wah, kita hari ini semangat banget, tim kreatif pun sampai semangat banget karena saya Dwi Indraswari akan menemani Sobat Greenie membahas tentang Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH. Sebelum kita mulai masuk ke obrolan kita, boleh nih di-share, komen, like, dan subscribe di laman YouTube BPSP JPPI kami ya. Oke Sobat Greenie, kali ini kita sudah kedatangan 2 narasumber yang kece, keren abis, dan pastinya expert di topik yang akan kita bahas kali ini. Langsung saja kita sapa dengan Bapak Edi Nugroho dari tim LPH BBSP JPPI. Selamat siang Bapak Edi. Selamat siang Mbak Dwi. Nah, sangat berwibawa nih. Semangat nih Pak ya untuk masuk ke obrolan tentang LPH nih. Tetap semangat dong. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Edi. Dan satu lagi narasumber kita yang cantik banget untuk hari ini. Aduh Ibu, dari Ibu Iin Farida dari tim LPH BBSP JPPI juga. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Dwi. Selamat siang. Dulu tepuk tangan juga untuk Bu Iin. Hingga saat ini, jumlah sertifikat halal yang sudah diterbitkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim itu sudah sekitar 4,4 juta produk dengan label halal. Kita yang negaranya mayoritas muslim membutuhkan suatu kepastian tentang produk yang berlabel halal ya, benar ya Bapak Ibu ya. Tentu saja ini menjadi bukan hanya suatu istilahnya suatu kesempatan dan pangsa pasar yang besar untuk para produsen untuk menghasilkan produk dengan label halal. Nah, biar kita lebih tahu gimana sih cara memperoleh label halal. Siapa saja sih yang boleh mengajukan label halal? Bagaimana sih caranya? Langsung kita tanya-tanya aja nih ke narasumber yang udah disiapkan oleh kami dan tim kreatif. Untuk yang pertama, mungkin untuk Bapak Edi dulu ya. Pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh orang awam sebenarnya, lembaga pemeriksa halal itu apa sih Pak? Boleh dijelaskan, monggo. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dwi. Jadi kalau kita bilang terkait dengan LPH atau lembaga pemeriksa halal, mungkin kita bisa flashback di tahun-tahun sebelumnya ya Bapak Ibu. Jadi sebelum tahun 2014, sebelum berlakunya undang-undang tentang jaminan produk halal, di mana untuk sertifikasi halal itu dilakukan oleh LP POM MUI. Nah, maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, maka aktor pelaksana untuk sertifikasi halal itu ada 3 sekarang. Ada BPJPH sebagai regulator, kemudian ada LPH sebagai lembaga pemeriksa, dan kemudian ada MUI sebagai lembaga yang menetapkan kehalalan produk. Jadi kalau khususnya LPH, kami LPH BBSP JPPI, kami di sini sebagai lembaga pemeriksa produk halal. Jadi kami melaksanakan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan terhadap produk ataupun juga kalau diperlukan melakukan pengujian terhadap kehalalan produk yang nantinya akan disampaikan kepada MUI untuk dilakukan penetapan kehalalan produk. Jadi mungkin kalau dulu kita bilang halal itu adalah terkait dengan ranah privat atau ranah eksklusif ya Pak ya. Ini, tetapi dengan adanya undang-undang tersebut maka negara akan hadir untuk memberikan jaminan bahwa produk-produk yang dihasilkan ataupun produk-produk yang dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya masyarakat muslim, itu sudah tersertifikasi halal. Seperti itu Mbak Dwi.
Berarti yang saya highlight di sini adalah negara hadir, tidak lagi eksklusif. Betul. Seperti itu ya. Maksudnya sudah diambil oleh pemerintah untuk menjadi suatu program nasional seperti itu ya Pak ya. Betul Mbak Dwi. Untuk Bu Iin nih mungkin Bu, fungsi dan manfaatnya nih. Terima kasih Mbak Dwi. Jadi menyambung seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Edi tadi terkait dengan fungsi dan manfaat dari LPH. Sesuai amanat undang-undang yang sudah disampaikan tadi, bahwa negara itu hadir untuk memberikan jaminan produk halal terhadap barang ataupun produk yang beredar di masyarakat kita, terutama karena masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi negara harus menjamin bahwa apapun yang bisa kita, baik itu nanti kita konsumsi atau kita gunakan, itu sebagai konsumen ataupun sebagai pemakai kita itu jadi nyaman, tenang gitu ya, Bu. Kemudian tadi kan sudah disampaikan bahwa negara melalui BPJPH nanti akan menunjuk beberapa LPH, lembaga pemeriksa halal. Nah, peran kita di sini itu bahwa kita itu nanti sebagai lembaga pemeriksa halal. Kemudian lembaga itu juga memastikan nanti setelah diakreditasi oleh BPJPH, nanti lembaga pemeriksa halal itu akan mempunyai tim auditor. Nah, tim auditor ini yang nanti akan ditugaskan oleh LPH itu untuk bekerja di lapangan. Jadi auditor halal itu fungsinya adalah memberi kepastian atau memberi jaminan bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha itu sesuai dengan syariat atau sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh jaminan produk halal tersebut. Halal itu sudah menjadi istilahnya program nasional. Nah, ini kalau misalkan nih produsen sudah berhasil mendapatkan label halal, dia itu kan berarti yang sebenarnya kalau produsen dah halal itu bisnis, cuan kan Bapak Ibu. Untuk halal sendiri itu pangsa pasarnya gimana sih Pak? Nggak menutup kemungkinan di nasional ya, global, secara global juga seperti gimana? Dari kabar terbaru yang sudah disampaikan oleh pihak pemerintah bahwa untuk program wajib halal tersebut akan ada penundaan sampai tahun 2026. Gitu. Jadi karena halal itu fokusnya adalah untuk menjamin produk itu, jadi walaupun pelaku usaha itu bukan seorang muslim, nah itu kan jadi pertanyaan juga ya. Jadi pertanyaan tentu. Kenapa saya harus halal? Kenapa harus saya juga wajib halal? Karena yang dipersyaratkan oleh negara bahwa produk yang beredar di Indonesia sebagai negara muslim terbesar itu harus halal. Jadi otomatis barang atau produk apapun yang masuk ke Indonesia ataupun yang sudah diproduksi oleh dalam negeri itu harus sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh negara atau pemerintah. Kalau ini prosedur pemeriksaan halalnya sendiri itu sebenarnya belibet nggak ya Bu ya? Untuk produsen yang mungkin skalanya manufaktur nih yang gede, mungkin UMKM masih bisa dipilah nih Pak. Wah ini sendiri ya, itu sendiri. Atau seperti apa lingkup untuk ini Pak, prosedur pemeriksaan halal? Boleh nih siapa yang mau membantu? Oke, baik. Mohon izin ya, Bu Iin ya. Oke, kalau kita bilang terkait dengan prosedur, mungkin karena kalau kita bilang tak kenal maka tak sayang, atau tak tahu maka tak diurus ya. Jadi kadang para teman-teman pelaku usaha itu mikirnya, duh kok halal ya, repot nggak sih mikirnya. Mindsetnya udah takut duluan Nah, Pak. ini yang sebenarnya sebenarnya mindset yang harus benar-benar kita benahi juga. Jadi bagaimanapun juga pemerintah sudah menetapkan prosedur yang memang diharapkan itu tidak menyulitkan bagi siapapun. Jadi ketika pelaku usaha mau mengurus sertifikasi halal itu kita juga tidak membedakan apakah mereka itu PU-nya muslim atau non muslim. Jadi persyaratannya itu tetap sama, prosedurnya juga sama. Jadi memang tidak dibedakan apakah yang mengajukan itu nanti muslim ataupun nanti non muslim, secara prosedur tetap sama. Jadi nanti kalau prosedurnya sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang 3 aktor utamanya yaitu ada BPJPH, ada LPH, dan ada MUI. Jadi kalau untuk prosedur pertamanya nanti pelaku usaha harus mendaftarkan
produk yang akan disertifikasi itu ke BPJPH melalui aplikasi Si Halal. Jadi sudah Si online Halal, Bapak Ibu. iya. Jadi semua dokumen persyaratannya nanti disubmit di Si Halal, nanti teman-teman dari BPJPH akan melakukan pengecekan kelengkapan dokumennya. Jadi kalau misalkan ada yang belum sesuai atau belum lengkap, maka mereka akan diminta untuk melengkapi persyaratan tersebut. Oh, berarti untuk langkah yang maksudnya pemeriksaan dokumen ini penyaringnya adalah sudah masuk ke LPH ya Pak ya? Oh, itu masih di BPJPH. Oh, BPJPH. Iya, Dari semua di BPJPH. Nanti dari BPJPH kan pelaku usaha sudah ketika submit di Si Halal, mereka sudah memilih LPH. Kami mau di LPH mana, seperti itu. Tapi jangan lupa ya, tetap nanti di LPH BBSPC PPI dong. Jadi nanti setelah pelaku usaha mengisi di Si Halal dan dari BPJPH dinyatakan lengkap, maka nanti BPJPH akan melimpahkan ke LPH. Jadi diteruskan di Si Halal di adminnya LPH. Nah, nanti LPH itu akan menunjuk siapa auditor yang akan bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan halal di pelaku usaha tersebut. Setelah ditunjuk, nanti baru pelaku usaha dan LPH akan menyepakati kembali mengecek ya Bapak Ibu, mengecek berkas kelengkapan secara umum. Berkasnya dicek kembali ya Pak ya. Baru berarti nanti LPH atau auditor halal akan turun ke lapangan melakukan verifikasi di lapangan. Apakah sesuai apa yang diisi, misalkan diagram alirnya apakah sesuai, kemudian terkait dengan daftar bahan yang digunakan apakah benar-benar sesuai, kemudian fasilitasnya juga akan dilakukan pengecekan. Ya, jadi apakah fasilitasnya itu apakah memang dia itu hanya dipakai untuk produk halal saja. Jangan-jangan nanti bilangnya ini memang misalkan pabrik kerupuk rambak sapi ya, ternyata loh di sebelahnya kok ada yang untuk yang non halal. Nah, itu juga kita pastikan juga. Jadi memastikan bahwa memang secara fasilitas, kemudian secara bahan itu harus memenuhi persyaratan. Misalkan di daftar bahan tadi waktu permohonan pelaku usaha bilang daging yang digunakan adalah dari RPH X, maka nanti akan dicek sejauh mana bahwa memang daging yang dipakai itu benar-benar dari RPH tersebut. Atau mungkin minyak gorengnya dari merek X, itu juga dipastikan bahwa minyaknya memang sudah tersertifikasi halal, seperti itu Mbak Dwi. Kemudian setelah auditor halal itu melakukan pemeriksaan, maka auditor akan membuat namanya laporan hasil pemeriksaan. Nah, itu nanti yang akan setelah selesai semuanya, nanti akan dilaporkan kepada MUI, ke Komisi Fatwa MUI, kemudian mereka akan melakukan sidang dan akan melakukan penetapan kehalalan produk. Setelah ditetapkan penetapan itu nanti akan disampaikan ke BPJPH dan BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal, seperti itu. Nah, ada kriteria lain nggak sih Bu Iin untuk yang dinilai oleh LPH ini Bu, sebelum memberikan istilahnya mengajukan ya ke MUI untuk ininya Bu? Ya, ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Jadi nanti akan ada yang namanya yang harus dimiliki oleh pelaku usaha, itu namanya sistem jaminan produk halal. Sistem jaminan produk ya, halal. atau kita sering familiar dengan istilah SJPH. Jadi itu tuh sistem yang terintegrasi, itu disusun, diterapkan dan dipelihara itu untuk mengatur dari awal tadi bahan, kemudian proses, kemudian produk, dan terkait sumber daya, kemudian prosedur yang harus diterapkan itu untuk menjaga kesinambungan bahwa produk itu sesuai dengan kehalalannya, itu sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah diundang-undangkan oleh pemerintah. Jadi ada 5 kriteria yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha terkait dengan sistem jaminan produk halal tersebut. Yang pertama itu harus ada komitmen dan tanggung jawab. Jadi pelaku usaha kalau dia ingin mensertifikasi produk menjadi halal itu dia harus punya komitmen dan tanggung jawab. Jadi dia komitmen untuk halal itu seperti apa. Jadi contohnya kayak kita punya kebijakan halal, produk saya harus sesuai dengan halal produk tersebut. Kemudian untuk tanggung jawabnya untuk menjaga kebijakan halal dan sebagainya itu dia itu harus menunjuk person atau mungkin tim ya. Jadi kalau ini kan
tidak dibatasi bahwa dia itu UMKM atau mungkin manufacturer gitu. Kalau UMKM kan nanti ada mungkin ditunjuk satu personel bahwa dia bertugas untuk kalau istilah kita kan ada penyelia halal. Jadi dia akan menjamin bahwa produk itu dari awal sampai akhir itu sesuai dengan proses halalnya. Kalau untuk manufacturer bisa nanti ada tim manajemen halal ya. Jadi harus ada komitmen dari pelaku usaha bahwa ada person in charge yang harus harus ditunjuk bahwa dia menjamin proses tersebut bisa sesuai dengan rule-nya. Kemudian syarat yang kedua terkait dengan bahan. Jadi bahan itu sesuai SJPH ada bahan yang sebagai bahan halal, ada juga bahan yang non halal. Jadi pelaku usaha itu harus memastikan bahwa bahan yang dipakai itu masuk ke dalam bahan yang diperbolehkan untuk digunakan dalam proses memperoleh produk halal tersebut. Jadi nanti akan ada beberapa bahan itu apakah dia termasuk bahan positif list atau bahan itu termasuk bahan kritis atau bisa jadi bahan itu tidak boleh digunakan untuk memproses produk tersebut. Kemudian yang ketiga itu proses produk halal. Jadi seperti yang disampaikan Pak Edi tadi, jadi baik itu bahan maupun prosesnya itu harus dipastikan proses itu bisa terkait dengan fasilitas, terkait dengan nanti prosesnya itu harus benar-benar sesuai syariat, dia tidak boleh sharing dengan non halal dan sebagainya, itu harus dipastikan. Kemudian yang keempat, kriteria yang keempat itu terkait dengan produk itu apakah produk itu harus halal. Ini di sini juga nanti akan diberi persyaratan juga produk itu yang bisa disertifikasi itu halal itu seperti apa sih. Itu mengatur nanti mereknya, mungkin nama produknya itu juga tidak boleh sembarangan. Saya tahu nih produk yang sampai ganti brand ini. Nah, seperti itu kan dipersyaratkan bahwa produk itu tidak boleh mengandung unsur yang non halal atau mengandung kekufuran atau mungkin bisa jadi dia kayak perayaan yang itu tidak termasuk dalam syariat Islam, itu tidak diperbolehkan. Masuk ya Bu ya sampai detail seperti itu ya. Kadang suka ada coklat Valentine, itu sebenarnya belum itu tidak memenuhi kriteria syariat halalnya tersebut. Kemudian yang kriteria yang kelima itu terkait dengan pemantauan dan evaluasi. Jadi setelah semua tadi dari komitmen tanggung jawab, kemudian bahan, kemudian proses maupun produk, itu nanti harus pelaku usaha itu ada sistem bagaimana dia memantau dan mengevaluasi semua kegiatan untuk menjamin produk halalnya tersebut bisa kontinuitas dan berjalan dengan baik. Saya ingin tanya nih karena ada yang tanya dulu, ada yang tanya saya, Mbak, saya ini nonis gitu, produk saya tapi produk umum. Kalau misalkan saya ingin mengajukan label halal, apakah saya harus Islam? Nah, seperti itu gimana Bu? Ini nonis nih yang punya usaha nih. Jadi sebenarnya sudah dibuat fleksibel sih oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya pelaku usaha itu nonis, itu bisa melakukan sertifikasi halal. Jadi dia bisa memastikan menyediakan person sebagai penyelia halal. Nah, syaratnya kan penyelia halal harus muslim. Iya. Nah itu tidak harus pemilik atau pelaku usaha tersebut, bisa menunjuk orang yang bisa dipercaya oleh pelaku usaha tersebut bahwa nanti saya akan memberikan tanggung jawab kepada orang tersebut. Nah dia itu yang akan dipercaya sebagai penyelia halal untuk memastikan bahwa semua proses maupun prosedur yang dijalankan di pelaku usaha tersebut sudah sesuai dengan persyaratan. Yang saya tahu dari setiap bahan, bahkan terkecil sampai alurnya pun sampai alur prosesnya pun juga diperiksa kan. Nah, untuk misalkan dari 10 bahan, apakah gimana ini? Apakah semuanya itu memeriksa kita halal satu-satu atau seperti apa? Jadi kalau bahan itu kan ada beberapa penggolongan kan tadi disampaikan Bu Iin, ada yang namanya bahan yang positive list. Jadi positive list itu dia itu bahan yang memang dia pasti halal. Contoh telur, kemudian kayak sayuran, buah, itu kan pasti halal ya Pak ya. Berarti dia udah masuk yang positif tadi ya Bu ya. Mungkin udah grade 1 nih, grade 1 halal nih. Betul. Kemudian ada juga bahan yang namanya bahan kritis. Bahan kritis itu nanti ketika kita mengecek di lapangan, kita harus memastikan bahwa memang bahannya itu
sesuai atau bahannya itu sudah pasti halal. Yang pasti kayak misalkan daging atau mungkin bumbu masak. Bumbu masak itu kan kadang kaldunya itu kan juga pasti itu kaldunya benar berasal dari misalkan daging sapi atau mungkin daging yang lain. Bone broth biasanya ya Pak ya, yang apa dari tulang-tulang seperti itu ya Pak ya. Nah itu kan maka ketika kita melakukan verifikasi lapangan, kita harus mengecek apakah memang bahan itu sesuai dengan yang ditampilkan atau sesuai dengan yang didaftarkan. Jadi kan pelaku usaha kan mendaftarkan misalkan bumbu masaknya merek X itu sudah ada sertifikat halalnya. Kita mengecek di lapangan apakah memang bumbunya itu sesuai dengan pernyataannya. Kalau memang tidak sesuai berarti kan memang ada ketidaksesuaian seperti itu, Bu. Lalu untuk yang kriteria 5 Bu Iin, kriteria 5 itu kan berarti kalau misalkan nih saya di tahun ini sudah mendapatkan label halal untuk produk A saya, di tahun depan apakah saya harus mengurus lagi dari awal atau gimana? Seperti yang sudah ditetapkan sama pemerintah bahwa untuk masa berlaku sertifikat halal sekarang itu ada berlaku seumur hidup. Oh, seumur hidup. Iya. Jadi kalau pelaku usaha sudah mendapatkan sertifikat halal untuk produk A, B, C, D, E itu sudah menjamin bahwa itu berlaku seumur hidup. Kecuali kalau ada kasus bahwa nanti akan ada bahan atau mungkin prosesnya akan ada kayak pengembangan atau apa gitu harus dilaporkan baru atau perubahan gitu ya, itu Bu, harus ya. dilaporkan kepada BPJPH gitu. Jadi kadang juga ada mungkin pelaku usaha dia sudah punya 10 produk. Tapi ternyata dia ada produk baru lagi. Nah, itu berarti pelaku usaha harus mengurus lagi untuk produk yang belum mendapat sertifikat halal tersebut. Kalau misalkan salah satu aja kriteria itu ternyata nggak lolos nih misalkan. Jadi kalau misalkan ketika kita melakukan pemeriksaan ada 1 atau 2 kriteria yang tidak memenuhi ya, jadi nanti kita akan memberi waktu kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan. Jadi nggak serta-merta nggak boleh gitu enggak ya Pak, jam sekali ini. Jadi memang ketika kita misalkan bahan mereka seharusnya misalkan bumbu masaknya merek X, ternyata bumbu masak yang dipakai itu merek Y dan ternyata Y itu belum tersertifikasi halal. Nah, maka kita memberi waktu kepada mereka untuk melakukan perbaikan. Perbaikannya apa ya? Berarti mengganti bahan yang dipergunakan. Atau mungkin ketika mereka menggunakan sharing facility, misalkan ketika mungkin kayak produsen bakso, mereka akan melakukan penggilingan terhadap dagingnya. Kan kadang daging itu kan menggilingnya di tempat umum. Nah di situ kita nggak tahu apakah dia itu hanya khusus untuk menggiling daging yang halal atau hanya atau malah menerima semua daging atau memang dia itu apa ya? Jadi memang untuk semua daging diterima entah itu halal entah itu haram, maka itu juga tidak diperbolehkan. Maka untuk perbaikannya ya mereka harus menyediakan penggilingan yang memang hanya khusus untuk proses produksi yang halal saja. Lebih amannya cari yang sudah halal juga ya Pak ya. Atau lebih ya? baiknya mereka punya alat penggilingan sendiri. Jadi memang itu benar-benar hanya digunakan untuk produksi itu saja. Jadi tidak bercampur dengan bahan yang memang berpotensi untuk mengkontaminasi atau berpotensi dia tidak halal seperti itu. Untuk tantangannya nih Pak, untuk tantangan LPH selama proses pemeriksaan halal, nih apa nih yang paling menantang? Kita kan udah banyak ya, udah lumayan banyak ya Pak untuk pendampingan ya. Iya. Itu gimana Pak? Sebenarnya kalau tantangan mungkin kalau secara umum ya Bapak Ibu, kalau kita bilang terkait dengan LPH ya Mbak Du ya. Jadi kadang kan mungkin kalau Mbak Du sendiri mungkin dulu 2-3 tahun yang lalu ketika mau beli makan itu pernah mikir nggak itu halal apa enggak? Pernah Pak. Kayaknya setiap ke minimarket gitu lihat ada logo halal nggak, ada logo halal. Malah sekarang karena kita karena saya udah kerja di sini ada LPH, kalau melipir ke resto lihat dia ada halalnya nggak, ada halalnya gitu. Jadi kayak udah tren gitu ya. Ya, tapi kan itu kan baru beberapa tahun terakhir kan. Sebelumnya kan orang belum aware apakah yang kita konsumsi ini halal ataukah belum. Atau seperti yang tadi yang mungkin teman-teman pengusaha juga PU juga ngapain juga kita harus bersertifikasi halal. Kadang kan mikirnya cuman yang penting
saya nggak makan babi, nggak minum Iya. Homer, itu sudah halal. Sederhana mungkin itu kan ya, dulu mikirnya. memang. Cuman kan ternyata halal itu kan ketika dia itu, saya bilang negara harus hadir kan di situ, bahwa memastikan bahwa memang ketika makanan ataupun produk apapun yang itu dipergunakan untuk teman-teman Muslim atau untuk yang agama Islam, itu kan memang tersertifikasi halal seperti itu. Sebenarnya tantangannya di situ sih, pertama terkait dengan campaign ya, bahwa memang produk halal itu adalah sebagai tren, sebagai bahwa bukan lagi halal itu bukan lagi eksklusif lagi, eksklusif. bukan gitu Kok ya Pak kita ya? kok sok Islami sih, kan bukan seperti itu juga. Bukan negara Islam ya, Iya, benar. karena kan halalan Tetap thayyiban Pancasila kan, ini. halal dan baik kan produknya itu. Itu kalau secara umum. Kemudian kalau secara khusus sendiri bahwa memang ketika teman-teman auditor melakukan verifikasi di lapangan, itu yang paling bukan susah sebenarnya, tapi yang kadang kadang ditemui itu terkait dengan kalau produk itu olahan daging. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan olahan daging itu kita harus tahu dari ujung ke hulu ke hilir ya istilahnya ya, dari hulu ke hilir. Jadi daging itu benar-benar dari RPH-nya itu, dari RPH mana itu sudah tersertifikasi halal. Kemudian dari RPH kan kalau mungkin produsennya langsung beli ke RPH itu lebih gampang nelusurnya kan, oh tinggal beli ke sana. Ada chainnya nih, Ada kelihatan sertifikasi halalnya. ya. Tetapi ketika dia itu dari RPH masuk ke pasar. Nah, ini Pasar, nah di pasar perlakuannya seperti apa? Apakah pasarnya itu dia itu gabung nggak? Jangan-jangan pasarnya campur lagi. Mungkin di sini dia jualan daging sapi, di teman sebelahnya dia jualan daging non halal. Jangan-jangan nanti pas pisaunya mungkin yang dipakai gagangnya putul, Pak pinjem buat motong daging. pinjam sebelah. Iya, nah itu kan kita juga kita harus memastikan itu juga, baru nanti sampai ke pelaku usaha sendiri ini. Ya, Pak, ya. Jadi kita juga memastikan bahwa misalkan kalau dia di RPH kebutuhan dagingnya misalkan sebulan 1 ton, berarti jangan sampai nanti dia nota belinya cuman 1 kuintal atau 100 kilo. Lah yang 9 ini dia beli di mana? Jangan-jangan beli di tempat yang non halal. Nah itu salah satu tantangan yang harus memastikan bahwa memang benar-benar yang halal itu benar-benar diproses. Jadi halal itu mulai dari ujung ke ujung atau hulu ke hilir. Jadi kalau teman-teman dulu waktu pelatihan halal dibilang halal itu zero toleransi. Jadi tidak ada toleransi terkait kehalalan produk seperti itu. Nah ini satu fakta yang bukan satu fun fact ya Bu ya, yang pernah saya dengar. Ternyata kaum Yahudi itu juga punya halalnya mereka sendiri, yang kosher ya Pak ya. Nah si kosher ini, orang Yahudi ini kalau misalkan nggak ketemu kosher, mereka second optionnya adalah halal, karena yang paling memper dengan istilahnya syariatnya mereka atau kriterianya mereka. Lalu ini apa ya Bu yang perlu dipersiapkan dari pelaku usaha sebelum ingin mendapatkan label halal? Apa aja persiapannya nih? Iya, jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Edi tadi ya, terkait dengan proses kalau mendapatkan sertifikasi halal itu gimana prosesnya kan. Tadi ada pendaftaran ke Si Halal yang di BPJPH, itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Di antaranya termasuk bahwa pelaku usaha tersebut diwajibkan punya NIB ya, nomor induk berusaha. Ini ya, jadi NIB ya, persyaratannya diwajibkan itu. Kemudian jadi nanti pelaku usaha membuat surat permohonan untuk sertifikasi halal. Hal-hal tersebut sudah diatur oleh aplikasi Si Halal nih. Kemudian legalitas perusahaan. Selain NIB nanti juga ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Kemudian terkait dengan data nanti termasuk penilaian halal yang dimiliki oleh pelaku usaha itu kan dipersyaratkan. Jadi pelaku usaha tersebut nanti dilengkapi dengan misalnya fotokopi KTP, jadi nama personel penilaian halalnya siapa, nanti kelengkapannya dia ada KTP, kemudian ada mungkin sertifikat pelatihan. Jadi penyelesaian halal tersebut harus sudah pernah mendapatkan pelatihan untuk penyelesaian halal. Jadi sebagai jaminan bahwa personel tersebut sudah kompeten untuk memastikan
proses untuk menunjukkan sertifikasi ini ya, halal. Bu, ya, Iya. dedikasinya untuk mendapatkan halal ini. Kemudian pelaku usaha juga harus melengkapi ini daftar bahan. Jadi semua bahan yang digunakan untuk proses pembuatan produk halal itu harus diberikan secara lengkap. Jadi baik A sampai Z itu mungkin dari bahan utama sampai bahan penolong, bahan kemas itu juga sudah harus dilengkapi semuanya. Jadi pelaku usaha membuat matrik produk dengan bahan. Misalnya produknya itu banyak. Jadi kayak kalau resto itu kan menunya banyak. Nah, menunya banyak itu juga harus dilengkapi. Misalnya menunya A itu bahannya apa saja, menunya B bahannya apa saja. Itu juga harus diberikan oleh pelaku usaha dengan jelas. Kemudian yang ketiga, pelaku usaha juga harus melampirkan misalnya diagram alir untuk proses pembuatan produk halal tersebut. Jadi itu harus jelas, dengan jelas. Jadi alurnya untuk proses produksinya itu dari A sampai produk akhir itu juga sudah harus dilampirkan oleh pelaku usaha. Kemudian yang tak lupa itu adalah tadi yang dipersyaratkan ada dokumen manual sistem jaminan produk halal SJPH yang nanti dilengkapi oleh 5 kriteria wajib yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Kemudian selain itu harus memastikan bahwa nama dan jenis produk itu juga harus ada. Jadi berarti sudah nanti di sertifikat halal itu ya? Selain nama pelaku usaha, alamat, itu juga nama produk dan jenis produk yang diberikan sertifikat halal itu harus jelas. Misalnya produk A bakso ayam, B tahu bakso. Nah, itu harus jelas. Tuh, kemudian juga tadi terkait dengan nama yang tidak boleh mengandung non halal itu ya. Jadi kalau kita kan familiar dengan hotdog, sebenarnya kan hotdog itu kan ada unsur nama yang itu tidak tidak memberikan syariat Islam ya. Nah, itu sebenarnya kan kalau nama seperti itu tidak bisa diberikan sertifikat halal. Jadi kadang-kadang ada produk misalnya roti biasa, bahannya semuanya halal, sudah dijamin halal. Tapi ternyata dibikin nama atau dibikin bentuknya itu kayak hewan yang itu ternyata adalah hewan yang non halal. Nah, seperti itu juga harus diperhatikan oleh pelaku usaha gitu. Jadi emang benar-benar harus ini ya, Bu, ya. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi itu benar-benar diperhatikan oleh pelaku usaha. Tapi tentu saja kalau misalkan seperti itu tidak semata-mata ditolak ya, Bu, ya. Pasti akan ada pendampingan. Kalau itu masih alternatif bisa, seperti itu mungkin masih bisa diperbaiki oleh pelaku usaha itu selalu diberikan akses untuk perbaikannya. Benar. Ya, semoga nugget dinosaurus anak saya enggak ini ya, Bu, ya. Bukan termasuk dalam kriteria non halal ya. Nangis nanti dia enggak jadi makan nugget. Untuk ini yang terakhir nih, Bu, mungkin sebelum kita akhiri, kok sudah berakhir sih, udah pertanyaan terakhir loh, ini loh, nggak terasa loh. Bagaimana sih layanan LPH di BBSP JPPI, Bapak Ibu, monggo. Baik, untuk LPH BPSP JPPI itu kan kami sudah diakreditasi oleh BPJPH di bulan Maret atau April 2024. Jadi LPH kita ini masuk ke kriteria untuk LPH Pratama. Karena LPH Pratama jadi sementara kita hanya bisa memfasilitasi untuk pelaku usaha yang berada di sekitar Jawa Tengah. Kemudian untuk lingkupnya yang sudah diakreditasi itu kita untuk produk makanan dan minuman. Makanan minuman ya, Bu, makanan dan minuman. Ini berarti nggak boleh tertipu dengan nama kita yang pencegahan pencemaran nggak boleh tertipu. Kita bisa melakukan LPH makanan dan minuman. Termasuk resto juga ya, Pak ya, Bu, ya? Resto, UMKM, produsen besar, industri besar, semuanya bisa kesini di Jawa Tengah sementara. Tapi mungkin kembali lagi ke produsen ya, Bu, ya, nanti milihnya ke siapa ya gitu ya. Jadi pelaku usaha itu dibebaskan, dia mau memilih LPH yang mana. Tidak terbatas wilayah kalau udah milih ya. Pelaku usaha kan dia punya privilege untuk memilih LPH yang paling dekat dengan lokasi untuk pelaku usaha tersebut. Oke, Sobat Grini, ya
kita udah berakhir aja sih Bapak Ibu. Saya nggak kerasa loh, tadi mulai deg-degan. Iya. Iya, jalan udah ngalir ternyata. Gitu mungkin Tiba-tiba ada berakhir saja ini mungkin ya. ada nanti kita akan undang untuk sesi kedua nih. Mungkin nanti ada podcast lagi dengan para narasumber LPH yang akan mengulik, nanti mungkin akan sharing pengalaman dengan para industri yang sudah merasa terbantu dan terdampingi oleh LPH BSP JPP gitu. Bapak Ibu setuju nggak? Setuju Ada sekali episode tuh. berikutnya mungkin ya. Oke sobat gini, sekarang jadi lebih tahu kan kalau BBSP JPP itu punya lembaga pemeriksa halal yang sudah terakreditasi. Ini petugasnya ganteng dan cantik, ramah-ramah. Kita pasti akan memberikan pendampingan dan pelayanan yang nggak akan kaleng-kaleng ya Pak Ibu ya, sesuai syariat tentu saja insya Allah. Berarti untuk info lebih lanjut, bila ingin tahu tentang pelayanan tentang LPH, Sobat Gini bisa menghubungi kontak dan laman sosial BBSP JPPI yang udah tertera di description box. Jangan sungkan untuk bertanya, jangan ragu untuk sapa-sapa kita semua ramah, kita semua akan welcome sekali, tanya-tanya gak bayar. Jadi gitu aja, terima kasih kedatangannya Pak Edi Nugroho, Ibu Iin Sama-sama, Farida, Mbak Dwi. sukses, semoga semakin bisa memajukan LPH BBSP JPPI Amin. sampai global nih Pak, amin. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa nih kita udah di ujung podcast aja, udah di ujung pembincangan. Sebenarnya kita bentar doang deh. Boleh dilanjut sampai besok nggak ini tim kreatif? Boleh. Boleh ya. Boleh. Nah kalau udah bilang boleh berarti Pak Edi bisa nih memberikan closing statement nih Pak di akhir perbincangan kita. Mangga Pak Edi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dwi. Mungkin bukan closing statement ya, tapi mungkin hanya sedikit apa ya? Bukan himbauan juga, tapi sedikit promosi lah, ajakan lah. Bapak Ibu para pelaku usaha makanan minuman khususnya di Jawa Tengah, jangan lupa untuk segera mengurus sertifikasi halalnya di Si Halal BBJPH. Nanti jangan lupa ketika milih LPH, pilih LPH BBSP JPPI Semarang. Insya Allah kami akan melayani dengan sebaik-baiknya, dengan bermutu. Terima kasih. Terima kasih. Oke Sobat Gini, itu beneran berakhir sekarang. BBSP JPPI memiliki layanan LPH, lembaga pemeriksa halal yang sudah terakreditasi. Udah kita papang nih di sini. Yuk pilih LPH BBSP JPPI yang pasti bermutu, yang pasti bisa mendampingi dari hulu sampai hilir, nggak usah takut ribet, kita pasti bisa mendampingi. Selain layanan LPH di BBSP JPPI juga terdapat banyak lagi layanan yang bisa membantu industri, membantu usaha Sobat Gini sekalian, atau membantu pertanyaan kebingungan tentang lingkungan, bisa dicek di sini ya. Akhir kata, mohon maaf bila saya Dwi Indraswari nih banyak salah omong, banyak salah kata. Saya juga ucapkan terima kasih kembali kepada narasumber. Sama-sama. Terima Sama-sama, kasih, Mbak Dwi. sharingnya sangat bermanfaat sekali. Semoga bisa menambah pengetahuan nih para produsen, nggak takut lagi untuk segera mengajukan label halal di BBSP JPPI tentunya. Terima kasih sudah join di Oasis, obrolan tematik seputar industri kali ini yang membahas tentang lembaga pemeriksa halal. Kita jumpa lagi di episode Oasis berikutnya.